Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhanifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hafizullah Tambak Beras Jombang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Balaghah 2 Ilmu Bayan tentang majaz fi majazil mufrad mursal, yang mana pada mata kuliah ini saya diampu oleh Ustazah Siti Sulaiha MPD. Untuk itu, penjelasan selanjutnya mari kita simak teman-teman. Pembahasan pada kali ini, yang pertama pengertian majaz, yang kedua pembagian majaz, yang ketiga pengertian majaz mursal, dan yang terakhir yang keempat alaqah majaz mursal. Yang pertama, pengertian majaz. Kata al-majazu berasal dari kata jaza asyai'u, yang artinya sesuatu telah melewati. Menurut istilah, yakni al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahil mukhatabi. Majaz ialah lafaz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya, tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan di dalam istilah pembicaraan. Yang kedua, pembagian majaz. Majaz terbagi menjadi dua, mufrad dan murakkab. Mufrad terbagi menjadi tiga, lughawi, syar'i, dan urfi. Nah, dari lughawi ini juga terbagi menjadi dua, yakni mursal dan isti'arah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang majaz mufrad yang mursal. Yang ketiga, pengertian dari majaz mursal, yakni al-majazul mursalu wal kalimatul musta'malatu qasdan fi ghairi ma'nahal asli limulahaf hadati alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinatin dallatin ala adami iradatil ma'nal asli. Pengertian majaz mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Yang keempat, alaqah dalam majaz mursal ada 19. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, as-sababiyah, yakni menyebutkan sebab namun yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, al-mataru yuhajimu sohatal atfali ay marodun, yang artinya hujan menyerang kesehatan anak, yakni penyakit. Hujan ini merupakan sebab dan akibatnya yakni marodun, yang artinya penyakit. Jadi menyebutkan sebab namun yang dimaksud adalah akibat. Akibatnya mana? Akibatnya yakni marodun atau penyakit. Yang kedua, al-musababiyatu, menyebutkan akibat namun yang dimaksud adalah sebab. Saya memberi contoh, nazalallahu najikha fil madinati ay matorun, Allah menurunkan banjir di kota. Nah, di sini hujan ini maksud, yang dimaksud hujan itu termasuk akibat, dan sebabnya mana? Sebabnya itu Allah menurunkan banjir. Yang ketiga, al-kulliyatu, menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya, ana akulul fakihati fil hadiqati ay ba'dahu, saya makan buah-buahan di kebun. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud makan buah-buahan itu tidak semua buah-buahan yang di kebun dimakan, hanya saja sebagian. Nah, ini termasuk ke dalam al-kulliyatu atau menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Jadi sebagian buah saja yang dimakan, tidak semuanya. Yang keempat, al-juz'iyatu, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Saya memberi contoh, as-sajairu yumkinu an taqtulaka ay kullu man yudakhinu, rokok dapat membunuhmu. Yang dimaksud yakni semua orang yang merokok. Jadi yang tidak
saya berbicara misalnya saya berbicara kepada orang, rokok dapat membunuhmu. Jadi saya tuh tidak orang itu saja yang bisa terbunuh, tapi semua orang yang merokok. Yang pertama, pengertian majaz. Kata al-majazu berasal dari kata jaza asyai'u, yang artinya sesuatu telah melewati. Menurut istilah, yakni al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahil mukhatabi. Majaz ialah lafaz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan di dalam istilah pembicaraan. Yang ketujuh, al-itlaqu, menyebutkan kata yang tanpa batasan namun yang dimaksud sebenarnya itu dibatasi. Saya memberi contoh, idhab ilal mabnar ri'asi, pergilah ke gedung presiden. Nah, di sini kan menyebutkan kata tanpa batas. Kan yang pergi itu kan tanpa batas ya, tidak semua yang tidak pergi kan bebas, siapa yang disuruh pergi itu bebas, maksudnya tanpa batasan. Namun yang dimaksud itu dibatasi. Nah, masuk ke gedung presiden kan dibatasi, tidak maksudnya itu tidak semua orang yang boleh masuk ke gedung presiden. Nah, itu bisa masuk ke dalam al-itlaqu atau menyebutkan yang tanpa batas namun yang dimaksud itu dibatasi. Yang kedelapan yakni at-taqyid, menyebutkan kata yang dibatasi namun yang dimaksudkan sebenarnya adalah tanpa batas. Contohnya, al-ma'ilatu aisyata launuha buniyun, ainuha, sipitnya Aisyah berwarna coklat. Yang dimaksud sebenarnya adalah mata. Mata kan bisa bermacam-macam ya, ada yang sipit, ada yang blolok gitu. Terus yang ke-9, al-umumu, menyebutkan yang umum namun yang dimaksud adalah khusus. Contohnya, al-ustadzatu zalikha bari'atun fil lughatil ajnabiyyati, ai lughatil arabiyyah. Ustadzah Ikha mahir berbahasa asing, yang dimana berbahasa asing ini kan dimaksud Arab. Bahasa asing kan banyak, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris dan lain-lainnya. Ya, yang dimaksud di sini tuh menyebutkan yang umum namun yang dimaksud adalah khusus. Yang ke-10 ada al-khusus, menyebutkan yang khusus namun yang dimaksud adalah umum. Ini kebalikan dari yang al-umum. Contohnya, ishtaraitu aqua, ai al-ma'u. Saya membeli aqua. Nah, aqua ini kan termasuk yang khusus dari penamaan air. Nah, airnya itu yang umum. Jadi yang khusus itu aqua dan yang umum yakni air. Yang ke-11, i'tibaru makana, menyebutkan keadaan yang telah terjadi namun yang dimaksudkan adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya, asufu masnu'un litadfi'ati ai batoniyatun. Wal itu dibuat untuk menghangatkan atau selimut. Yang dimaksud itu selimut. Jadi sebelum jadi selimut itu awal mulanya adalah berbentuk wol, atau wol itu sebelum menjadi selimut itu yang dimaksud adalah wol. Yang ke-12 yakni i'tibaru ma yakunu, menyebutkan keadaan yang akan terjadi namun yang dimaksudkan adalah keadaan sebelum terjadi. Contohnya, ana uharrikul kata ai ajibatun tokhinun, aku mengaduk kue, atau yang dimaksud di sini adalah adonan tepung. Kan tidak mungkin kue itu diaduk. Yang benar itu aku mengaduk adonan tepung. Jadi yang dimaksud di sini adalah aku mengaduk adonan tepung. Yang ke-13 al-haliyatu,
menyebutkan yang menempati tempat atau ruang, sedangkan yang dimaksud adalah tempatnya. Contohnya, Ummi tajlubil hisa'a. Ibu membawa soto. Kan tidak mungkin membawa soto tidak ada tempatnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah semangkok. Jadi sebenarnya tuh ibu membawa semangkuk soto. Yang ke-14, al-mahalliyatu. Menyebutkan ruang atau tempat, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempatinya. Contohnya, aknusul manzila ai bilatun. Saya menyapu rumah. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan rumah yang disapu, tetapi lantainya. Jadi aknusul manzila ai bilatun itu yang maksudnya tuh saya menyapu lantai, bukan menyapu rumah. Yang ke-15, al-badaliyatu. Menyebutkan pengganti, sedangkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digantikan. Contohnya, faida tantahi min muhimmatik ai amalun. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan tugasmu, ya, yang dimaksud menyelesaikan tugasmu itu yang sudah dilaksanakan. Terus yang ke-16, al-mubdaliyatun. Menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Contohnya, Fatimatu tujadilu ai kitalun. Fatimah sedang beradu mulut. Yang dimaksud beradu mulut itu apa? Yakni bertengkar. Yang ke-17, al-aliyatu. Menyebutkan alat, sedangkan yang dimaksudkan adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contohnya, ladaika qalbun tahirun ai syu'urun. Kamu memiliki hati yang bersih. Nah, hati itu yang dimaksud hati itu apa? Yakni perasaan. Kan hati itu sebagai alat, tapi yang dimaksud itu dari alat yang yang dihasilkan dari alat tersebut, yakni perasaan itu, perasaan dari hati. Terus yang ke-18, al-mujawaratu. Menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksudkan adalah hal lain yang berdekatan atau berdampingan dengannya. Contohnya, abaki alal jidari ai alqaimu bijiwarihi. Aku menangis pada tembok. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan menangis pada tembok, tapi orang yang berada atau yang sedang di sampingnya tembok. Dan yang terakhir, at-ta'alluqul ishtiqaqi. Menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksudkan adalah hal lain yang berdekatan atau berdampingan dengannya. Contohnya, an-nabiyyu Muhammadun huwa muhabbullahi ay habibuha. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ya, dimaksudnya itu kekasihnya. Syukron katsiran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.